Ya, sekolah minggu boleh ikut klausennya, saya persilakan. Saudara-saudara, saat ini kita akan melihat bagian yang kedua, Bapak Ibu, tentang Satan Speaks. Nah, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Allah berbicara, dan Allah itu berbicara hanya untuk menciptakan, hanya untuk membangun, dan sama sekali tidak menghancurkan Allah kita. Bahkan di tengah dosa pun, Allah selalu berbicara menghukum, tapi pada akhirnya akan selalu memulihkan. Itu kata-kata Allah. Tapi kita akan lihat di dalam Kejadian, rupanya waktu Allah berkata-kata, ada satu makhluk lagi yang berkata-kata, yang ini kita menjadi dasar bagi kita mengapa kata-kata kita, komunikasi kita itu hancur, yaitu iblis. Mari kita buka Kejadian 3, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah sering baca ini, tapi kita akan lihat dari perspektif komunikasi atau kata-kata yang menghancurkan. Kejadian 3 kita akan melihat ayat yang pertama sampai yang keempat terlebih dahulu. Kejadian 3 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu, pohon-pepohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, sebab nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak mati. Saudara-saudara, ular yang adalah jelmaan setan, iblis, dia itu menggunakan kata-kata untuk merusak manusia, baik terlebih dahulu Hawa, dan juga kemudian nanti Adam. Semuanya itu dimulai, peperangan kata-kata itu dimulai bukan dengan lempar-lemparan kata-kata kasar, bukan dengan kritikan. Tapi di sini, iblis atau setan, atau dalam bentuk ular, mereka itu hanya mempertanyakan kebenaran Tuhan. Apakah Allah benar-benar berkata seperti itu? Apakah Allah benar berkata? Ini adalah perkataan yang membuat manusia itu ragu. Apakah memang perintah Allah berkata demikian? Iblis itu jarang sekali langsung mengajak kita untuk berbuat dosa besar. Semua dosa yang orang bilang, oh aku khilaf, tidak ada yang khilaf di dunia ini, itu dimulai ada prosesnya, satu tahap demi satu tahap demi satu tahap. Iblis menawarkan sebuah cara pandang baru. Dan mungkin iblis juga menawarkan hal yang sama. Apakah Allah benar berkata bahwa kita harus mengampuni musuh kita? Apakah Allah memang benar-benar berkata bahwa kita adalah makhluk pribadi yang berharga? Walaupun orang tua kita atau lingkungan kita menganggap kita berharga, kalau kita kaya, kalau ada pencapaian, kalau kita cantik atau kita ganteng. Apakah benar Allah berkata seperti itu? Toh kamu ditolak pun sama teman-temanmu? Apakah Allah benar-benar berkata bahwa dia akan adil, dia akan baik, dia akan mencukupi kita? Iblis hanya memberikan sebuah bisikan hasutan halus di dalam pikiran kita, termasuk di dalam pikiran Hawa. Benar nggak sih Allah berkata demikian? Nah, bahayanya dari pertanyaan iblis ini bukan sekedar salah saja, bukan sekedar salah, tapi iblis itu berusaha untuk membuat manusia itu meragukan tentang kebaikan Allah. Dari semua pohon hanya satu doang, satu jenis, itu pun hanya satu biji. Bukan satu jenis yang bertebaran di Taman Eden, tapi hanya satu buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Dan kemudian di ayat yang keempat, si ular itu mulai dari bisikan halus, mulai dari hasutan, sekarang si ular mulai terang-terangan menentang perkataan Allah. Enggak, kamu nggak akan mati. Kamu nggak akan mati. Dan saya cukup yakin bahwa Hawa itu pertama-tama mungkin meraba. Dari meraba, dia pasti makan. Kan Tuhan ngomong, kalau kamu raba, kamu akan mati. Betul ya? Tapi waktu Hawa pegang, Hawa nggak mati. Dan mungkin saja Hawa berpikir, bener nih kata si ular. Dari dia raba, dia pegang-pegang, dia ambil, dia makan, dia kasih kepada Adam suaminya itu. Di dalam beberapa tafsiran, Bapak Ibu, si Adam tahu bahwa Hawa mengambil, dan Adam tahu
bahwa itu dosa, itu melanggar perintah Tuhan, dan dia tetap membiarkan Hawa mengambilnya. Jadi dia bukan karena Hawa, bukan karena dibujuk Hawa ya, say, kamu kalau cinta sama aku ya kan, bukan karena kamu cinta sama aku. Dia sudah tahu, makanya hukuman bagi Adam itu sama kerasnya dengan Hawa. Dan itu dimulai dengan hasutan dan kemudian penentangan. Saudara-saudara, hanya dimulai dari peristiwa ini, akhirnya manusia itu jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa, dan peperangan kata-kata dimulai dengan waktu Allah masuk ke dalam taman, dan kemudian Adam dan Hawa ketakutan, mereka sudah merasa berdosa, dan kemudian Hawa, siapa yang suruh kamu makan buah itu? Apa yang dilakukan oleh Adam? Kita lihat ayat 12, Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 12. Peperangan kata-kata mulai. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Perhatikan, yang kau tempatkan. Berarti dia salahin siapa? Dia salahin Allah, dia bukan salahin istri. Kau yang tempatin, kau yang berkati aku, kau yang suruh aku kawin. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dia bukan aja menyalahkan Hawa, dia menyalahkan Tuhan yang meletakkan Hawa menjadi istrinya. Peperangan kata-kata, Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan Hawa? Ayat 14, ayat 13. Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana peperangan kata-kata dimulai dari keluarga yang sudah mulai saling menyalahkan. Mereka bukannya mengaku salah. Menarik ya Bapak Ibu, Kejadian 3, tidak satupun dari mereka yang bilang, Tuhan aku salah. Enggak ya? Enggak loh. Enggak ada. Adam berkata, Hawa yang salah, dan lu yang salah. Si Hawa berkata, ular yang menggoda aku, makanya aku makan. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi masalah dari kita. Akhirnya muncullah pembunuhan pertama di Kejadian 4, dan kemudian nanti kalau kita lihat di Kejadian 6, manusia itu bertambah banyak dan bertambah jahat, dan kemudian mereka membuat menara, dan mereka kemudian Tuhan itu melenyapkan mereka. Muncullah Nuh, Bapak Ibu, dan itulah yang terjadi. Mereka masih melawan Allah lagi di air bah, di waktu mereka menciptakan Babel, menciptakan bangunan yang sangat tinggi, dan Tuhan situ pun mereka berdosa. Nah, saudara-saudara, kata-kata kita itu menjadi rusak dimulai karena kita mempercayai perkataan setan, perkataan iblis. Kita berpikir bahwa Allah itu tidak bisa dipercayai, Allah itu menyimpan sesuatu yang baik dari kita, sehingga kita menggunakan kata-kata kita untuk mendapatkan yang kita mau. Inti dari semua perangan komunikasi kita cuma satu, kita nggak percaya sama Tuhan yang menciptakannya. Suamiku Tuhan, sebentar. Kamu percaya suamimu atau aku? Berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Tuhan, istriku Tuhan. Oh, kamu percaya siapa? Istrimu atau aku? Tuhan, dosenku. Oh, Tuhan, pasanganku. Oh, Tuhan, emakku, bapakku. Kita sebagai anak, kita ngomong seperti itu. Tuhan, sial banget ya gue punya mertua seperti itu. Intinya satu, kalau kita tarik lagi ke akar, loh, emang kamu nggak percaya sama aku? Kalaupun dia jahat, aku masih tetap menyertai dan memberkatimu. Tapi kita nggak percaya sama Tuhan, kita gunakan kata-kata kita untuk mendapatkan yang kita mau. Nah, Bapak Ibu, kemarin di Youth kita membahas tentang DISC, Bapak Ibu. Komunikasi rusak dan kata-kata yang menghancurkan. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana semenjak manusia jatuh di dalam dosa, semua tipe kepribadian itu tidak netral. Orang bilang tuh kepribadian netral, tidak ada yang netral. Kita tuh kemudian tes DISC Bapak Ibu, dan di dalam DISC itu nanti kita akan lihat aplikasinya. Di dalam DISC itu adalah di sini tes kepribadian untuk melihat bagaimana seseorang itu bersikap dan berinteraksi dengan lingkungan. Ada namanya dominan, ada namanya influence, dia tipe orang yang mempengaruhi. Ada namanya steady atau stability atau disebut S, dia tipenya kalem, tenang. Dan ada tipenya conformism, ini sebenarnya disebutnya conscientiousness ya. Ini orang-orang yang teliti dan peka. Kita akan lihat bagaimana keempat ini itu akhirnya komunikasi mereka pun berdampak negatif, Bapak Ibu. Kita lihat dulu yang D, Bapak Ibu. Yang D itu kan, ini adalah tipe orang yang cepat mengambil keputusan. Oke. Seringkali bersikap langsung, tegas, berorientasi pada hasil. Jadi waktu Bapak Ibu baca, coba nanti lihat, saya tipenya dominan nggak ya? Orang dominan, mereka berani mengambil resiko, tidak ragu menghadapi tantangan, dan cenderung bersikap kompetitif. Orang tipe D, gaya komunikasi mereka, nah karena kita ngomong komunikasi nih, mereka cenderung lugas, langsung.
nggak ada basa-basi. Jedar aja ngomong. Fokus pada efisiensi dan efektivitas. Ini tipe D. Apa yang terjadi saat dosa masuk dan manusia itu tipe D ini tidak memahami, Bapak Ibu, komunikasi yang baik, berbicara sebagaimana Allah berbicara. Orang-orang seperti ini terlalu kasar atau lugas saat menyampaikan pendapat. Orang-orang seperti ini akan cenderung tidak mendengarkan pendapat orang lain. Kan dominan. Pendapatku yang paling penting, bukan pendapatmu. Tipe-tipe orang seperti ini mengendalikan percakapan dan memaksakan kehendak. Udah, ide kamu itu jelek banget, kita pakai caraku aja. Nggak ada ya, nggak ada tempat memberikan, tidak ada tempat untuk berdebat. Oh bukan, tidak ada tempat untuk ngomong pendapatmu apa. Idemu tuh buruk, nggak suka aku. D. Kalau kita jadi pasangan, lu lambat amat sih, udah gua kerjain aja. Ya, asik ya. Bukan aja di pasangan, tapi juga di dalam pelayanan. Karena orang lambat bekerja, udah gua aja ngerjain, capek gua nunggu-nunggu lu. Rekan kerja, udah nggak ada waktu buat debat, lakukan aja. Udah kita nyuruh orang, perintah orang, karena itu kita lakukan. Itu tipe D, Bapak Ibu. Dan bayangkan ini terjadi di dalam pertemanan kita atau pasangan kita. Tahan nggak? Ya nggak tahan. Komunikasinya rusak, Bapak Ibu, karena kita tipe D, Bapak Ibu. Wah, tipe yang lain juga sama rusaknya. Orang-orang yang I, yang influence, yang punya kepribadian mempengaruhi. Orang-orang tipe seperti ini kan tuh sangat sosial, sangat ekspresif, persuasif. Kalau yang dominan itu dia tipenya, dia itu menggunakan kuasa atau kontrol dia untuk mendapatkan yang dia mau. Yang influence ini juga mendapatkan yang dia mau, tapi dengan cara yang lebih halus. Sosial, ekspresif, ramah gitu. Dengan kemampuan relasi yang bagus. Mereka punya antusiasme tinggi, mereka senang jadi perhatian, suka memotivasi orang lain. Mereka ini komunikasinya itu biasanya emosional dan optimis. Lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Tipe seperti ini saat dosa masuk ke dalam dunia, apa yang terjadi? Bacot, Bapak Ibu. Banyak ngomong aja terus. Kurang mendengarkan. Orang-orang seperti ini menghindari konflik. Jadi cenderung tidak jujur atau manipulatif, menggunakan kepandaian mereka dalam berkata-kata. Kalau dominan kan langsung udah lu ikutin gaya gua, ya tipenya influence adalah ya mereka iya enggak ya, yang penting kita di tengah-tengah aja santai. Mereka ini menjanjikan hal-hal yang tidak bisa ditepati karena terlalu ingin menyenangkan orang lain. Oh hilang ya yang warna kuning. Nah Bapak Ibu, komunikasi apa orang-orang, kelemahan apa, dosa komunikasi apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Orang-orang seperti itu, Bapak Ibu, terlalu banyak bicara, kurang mendengarkan. Mereka itu menghindari konflik, jadi cenderung tidak jujur atau manipulatif, menjanjikan hal-hal yang tidak bisa ditepati karena terlalu ingin menyenangkan orang lain. Iya, besok papa, mama nanti ajak kamu main. Nah, itu tuh kalimat-kalimat itu kalimat menghancurkan ya Bapak Ibu. Terus besok ajak main nggak? Enggak. Omong kosong aja. Kita berharap anak-anak lupa, tapi anak-anak nggak pernah lupa. Bapak Ibu, saya pernah kejadian sekali lagi. Satu kali, saya semenjak kejadian itu, saya tidak pernah mau berjanji sama anak-anak kalau saya nggak bisa tepati. Dulu waktu ngajar sekolah minggu, di pos Blimbing, zaman dulu di Malang. Kemudian, anak-anak, nanti minggu depan kita akan sharing firman Tuhan di taman. Karena kan tuh perumahannya bagus, kita di taman. Minggu kedua, saya nggak lakukan. Minggu ketiga, saya nggak lakukan. Terus 1 bulan, 2 bulan saya nggak lakukan, masih ditagih. Anak-anak itu nagih. Oke, kemudian saya lepas tuh praktek udah 2 bulan, praktek 1 tahun. Kan setiap Sabtu tuh pelayanan di sana. Kemudian 1 tahun kemudian saya datang lagi. Iseng, kangen dong sama anak-anak gue kan. Kamu pengen lihatnya gimana nih, udah tambah gede nggak? Terus habis itu, Kak, inget nggak tahun lalu? Diingetin loh Bapak Ibu ditunjuk sama anak-anak. Dia inget yang tahun lalu katakan, dulu kan kita pengen katanya mau sharing firman Tuhannya di taman. Waktu itu saya agak males banget sebenarnya di taman, cuman asal bunyi doang aja biar anak-anak semangat. Bapak Ibu, anak-anak itu inget loh, jadi hati-hati. Iya, ayah ibu pasti ngajak kamu main, kemudian kita membujuk dengan begitu banyak cara, tapi kita nggak nepatin. Konflik toh, komunikasi. Anak-anak percaya lagi nggak? Papa mama suka bohong. Kamu kan nggak suka konflik, jadi aku nggak bilang rencana itu. Ya kita menghindari obrolan-obrolan sulit, Bapak Ibu. Kita gunakan kata-kata lain, kita bercanda. Nah ini yang saya kadang-kadang gunakan dengan mengalihkan percakapan. Nah, ya teman-teman anak muda ini mungkin saya beberapa kali, teman-teman mungkin perhatikan, saya itu suka mengalihkan percakapan. Kita maunya ke sini, saya sengaja balikan. Jadi daripada bilang tidak, saya gunakan cara yang lain. Apa ya waktu itu? Kalau saya lupa contohnya waktu itu. Cuman ini model saya.
Mengalihkan percakapan. Nah, saudara-saudara, ini yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang influence. Dan ini adalah dosa. Nah, jadi Bapak Ibu tolong ingat ya, bahwa ini itu dosa. Jadi bukan sekedar kelemahan. Ini kelemahan komunikasi, ini ketidakmampuan, enggak. Dosa-dosa, kelemahan-kelemahan, enggak. Dosa adalah dosa, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menepati janji, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebih itu berasal dari si jahat, dosa, Bapak Ibu. Kita mengalihkan percakapan kita kepada topik lain karena kita nggak suka ngomongin obrolan itu. Itu juga berdosa. Pasangan kita tidak merasa dihargai, orang tidak merasa dihargai, orang merasa dipermainkan karena kita suka mengalihkan percakapan. Itu mungkin tipe E. Ada tipe-tipe S. Nah, tipe S ini orang-orang yang secara pribadi itu salah nih saya nih, jangan dipakai. Mereka itu konsisten, mereka itu lebih kalem, mereka itu lebih sabar, mereka lebih dapat diandalkan. Mereka itu suka stabilitas daripada perubahan mendadak. Ini tipe-tipe orang yang nggak suka itu kalau ada perubahan mendadak, perubahan cepat di dalam kehidupannya, di dalam keluarga, atau di dalam pekerjaannya. Orang-orang ini menghindari konflik. Mereka memilih ada harmoni daripada konflik. Gaya mereka dalam bekerja dan berinteraksi itu mereka lebih tenang, mereka lebih suportif, mereka itu mendengarkan dengan empati. Tapi problemnya apa Bapak Ibu? Problemnya orang-orang tipe S itu biasanya bisa jadi pasif agresif. Tidak menyampaikan kesetujuan. Jadi tidak setuju, ini kerjain ya Per ya, oke, gua kerjain. Terus di belakang kerjain nggak? Nggak kerjain. Jadi cuma asal ngomong saja, asal bunyi saja. Bapak Ibu, tapi nggak ngerjain. Sebenarnya nggak masalah sih dengan hal itu, tetapi kita menyerang orang-orang seperti itu di belakang, orang kita nggak suka di belakang. Kadang-kadang orang-orang seperti ini tuh terlalu menahan emosi sehingga akhirnya meledak, Bapak Ibu. Tahan, kayak bom, kayak gunung api, kemudian nanti tiba-tiba meletus, jeder, terus kita kaget, ini orang kok bisa marah ya? Ya bisa marah lah, karena dia menahan emosinya sampai dia meledak. Ini orang-orang yang menghindari konfrontasi yang penting, membuat masalah makin besar. Kita mau diajak ngomong serius sama pasangan kita, sama teman, sama rekan kerja kita memilih untuk tidak ngomong. Kalau yang I itu kan mengalihkan percakapan. Yang dominan, dia langsung memaksakan kehendak dia. Yang tipe S, dia mungkin nggak ngomong, dia bukan tipe D, dominan, dia bukan tipe yang mempengaruhi, ya dia diam aja. Hindari. Kerja di rumah, kerja di kantor, pergi, yang penting menghindar, dan terus menghindar. Alhasil Bapak Ibu, komunikasi menjadi hancur. Mungkin kita adalah pribadi yang jarang pulang ke rumah, Bapak Ibu. Itu mungkin bentuk di mana kita tuh menghindar dari sesuatu yang nggak nyaman yang ada di rumah kita, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang bisa diem, silent treatment. Kalau lagi ada konflik, itu nggak ngomong tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Bapak Ibu. Kita di dalam pekerjaan, kita menyetujui. Si bos berkata, Per kerjain hal ini. Oke bos, tapi hari kedua, ketiga, keempat nggak dikerjain sama sekali. Pasif agresif, Bapak Ibu. Mengatakan iya di mulut, tetapi tidak mengerjakan di belakang. Bapak Ibu. Ini tipe-tipe yang menghancurkan di dalam komunikasi. Apakah ini tipe kita, Bapak Ibu? Ada juga tipe C, Bapak Ibu. Tipe C, ini orang-orang yang secara kepribadian itu memperhatikan detail. Mereka itu berusaha memastikan pekerjaan dilakukan benar dan sesuai dengan standar tinggi. Mereka itu cenderung analitis, objektif, mereka lebih suka mengambil keputusan berdasarkan data, berdasarkan bukti, bukan intuisi atau perasaan. Jadi kalau mau ngomong sama orang tipe C, kasih data, kasih argumen, nanti dipikirkan. Dalam komunikasi, mereka bisa tampak tertutup atau hati-hati, karena mereka cenderung tidak mudah percaya dan bersikap skeptis. Skeptis itu nggak percayaan ya, terhadap hal yang tidak jelas atau tidak sistematis, yang tidak sesuai dengan apa yang yang dia pikirkan. Orang-orang seperti ini bisa menjadi berlebihan dalam mengkritisi, memfokuskan pada kesalahan, Bapak Ibu. Laporan keuangannya salah lagi, berapa kali harus kuajarkan? Nada menghakimi. Nilai kamu 90, harusnya 100, kamu kurang usaha. Presentasi kamu nggak sistematis. Sini saya revisi semua. Saudara-saudara, orang-orang ini terlalu dingin, terlalu formal, membuat orang tuh merasa tidak dihargai secara emosional.
Mereka menuntut kesempurnaan yang tidak realistis, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, apa akar dari semua masalah ini? Akarnya cuma satu. Kita percaya sama kebohongan setan. Kita pengen mendapatkan apa yang kita mau, tapi karena kita tidak mendapatkan yang kita mau, kita itu menggunakan berbagai cara yang negatif dengan kata-kata kita untuk kita dapatkan. Kita tidak percaya bahwa kita tidak percaya bahwa Allah itu berkuasa. Allah itu kita anggap tidak baik, Allah itu tidak peduli, Allah itu hanya memberi ujian dan tidak ada kebahagiaan saat aku percaya, Allah itu tidak serius, Allah tidak mendengarkanku, Allah tidak adil. Karena kalau kita percaya Allah itu baik, Allah itu berkuasa, Allah itu adil, Allah itu peduli, kita tidak akan memaksakan pendapat kita dan menggunakan kata-kata kita secara negatif, Bapak Ibu. Akar utamanya cuma satu, kita nggak percaya sama Allah, kita percaya sama perkataan setan. Tuhan nggak akan memberikan apa yang aku mau, jadi aku akan menggunakan dengan caraku. Tipe-tipe D adalah orang-orang yang akan mendominan, mereka akan mengharapkan mereka akan menggunakan segala cara yang mereka lakukan, Bapak Ibu, tipe dominan. Tipe influence, dia kan menggunakan lidah mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, menggunakan kata-kata. Orang-orang yang tipenya S, kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka itu mungkin akan diam, Bapak Ibu. Tipe-tipe C, jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka bisa mengkritik orang lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Nah, saudara-saudara, jadi semua tipe ini, D, I, S, dan C, semua tipe kepribadian itu punya dosanya di hadapan Tuhan, dan kita harus sadari, kita tuh tipe yang mana, apa yang sering kali kita lakukan, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita bisa memulainya, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa belajar, agar kita tidak jatuh dan terhasut oleh kata-kata setan. Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, pertama-tama kita harus belajar untuk mengingat dan memperhatikan apa yang kita katakan. Itu aja dulu. Kalimat apa yang biasa kita ucapkan kepada orang lain, dan kemudian kita evaluasi, itu kata-kata setan atau kata-kata Tuhan. Itu aja. Bapak Ibu ingat ya, hanya ada dua jenis kata yang keluar dari mulut kita. Kata-kata ilahi, kata-kata Tuhan, atau kata-kata setan. Kata-kata Allah akan membangun, menghidupkan, membangun dan menciptakan dan mengangkat orang. Kata-kata setan akan menghancurkan, mendiskreditkan, melemahkan, mengkritisi, menjatuhkan. Apapun semua kata negatif yang muncul dari mulut kita, Bapak Ibu harus ingat. Ini cara yang selalu saya ingat. Dari mulutmu keluar setan. Sewaktu Petrus itu ditegur sama Tuhan, sewaktu Tuhan itu di dalam, kalau nggak salah Lukas, berkata bahwa dia itu akan pergi dan dia akan mati. Dia akan mati dan dihakimi dan akan mati. Kemudian Petrus itu menariknya ke samping dan berkata, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Apa yang Tuhan katakan kepada Petrus? Mulutnya itu mulut setan, Bapak Ibu. Setan yang menaruh ide itu di mulutmu. Nah, jadi di bagian yang pertama, Bapak Ibu ingat aja, hanya ada dua jenis kata. Kita kata-kata Tuhan atau kata-kata setan. Jadi jangan diperhalus. Saya cuma sekedar berdebat, saya cuma sekedar menjatuhkan, saya cuma sekedar mengkritisi, saya cuma sekedar... Enggak. Hanya ada kata-kata Tuhan atau kata-kata setan. Jadi sadari dulu, apa kalimat yang kita ucapkan? Sebagai contoh, Bapak Ibu, ini kata-kata setan yang minggu lalu keluar. Barusan saya khotbah tentang God Speaks minggu kemarin. Kemudian, mungkin Bapak Ibu mungkin melihatlah percakapan saya di bawah ya, Bapak Ibu. Jadi ada orang yang jarang datang, dan datangnya habis itu dia nggak datang lagi. Kemudian habis itu saya ngomong begini sama si Bapak itu. Wah, Pak! Suara saya keras. Wah, kok telat, Pak? Besok datang lagi ya, Pak ya? Jam 8 kita ibadahnya. Di tengah, kalau Bapak Ibu ada yang perhatikan, dengar saya minggu lalu saya ngomong apa? Ke satu bapak-bapak di depan meja makan. Saya nggak tahu, ada yang ingat nggak Bapak itu siapa? Saya sampai sore saya nggak bisa tenang. Aduh, Tuhan gila ya, setan juga yang mulut gua. Kan soalnya kan ini persiapan ini udah dari beberapa minggu lalu. Jadi saya udah ada tahu bahwa minggu kedua saya akan ngomong Satan speaks, kata-kata setan. Itu kata-kata setan loh Bapak Ibu. Tidak peduli jika orang itu memang datangnya suka telat. Oke? Ini nggak peduli ya Bapak Ibu ya. Yang Tuhan akan adili saya adalah bagaimana saya merespons, bukan bagaimana orang itu bertindak. Orang bisa salah, tapi saya merespons dengan kata-kata menyindir, Bapak Ibu. Wah Pak, kita jam 8 ya. Wah, kok telat Pak. Lain kali minggu depan datang jam 8 ya Pak ya. Kenceng loh, suara saya. Mudah-mudahan ada yang ingat nggak coba? Ada yang ingat nggak saya ngomong ke siapa? Oh, si Kelly ya. Ada 2, ada 3 orang yang ingat, Bapak Ibu.
Aduh, saya keringet dikit Bapak Ibu kalau mau cerita ini, saya malu. Cuman itu kata-kata setan, itu bukan kata-kata yang baik. Tak peduli dia bukan jemaat kita, tidak peduli dia datangnya terlalu telat, tapi tidak pantas untuk seorang anak Tuhan mengeluarkan kata-kata setan. Jadi gunakan itu Bapak Ibu. Kata-kata apa yang saya ucapkan? Kata-kata itu kata-kata Tuhan atau kata-kata setan? Bapak Ibu yang kedua, berdoa sebelum bicara. Nah, selalu ingat situasi yang membuat kita terpicu. Setiap kali orang Bapak itu datang, saya akan selalu mengingat Periadi, hati-hati ngomong, mulutmu itu loh, mulutmu. Bapak Ibu, saya dulu pendiam loh Bapak Ibu. Saya itu jarang menyerang orang dengan kata-kata. Cuman saya baru menyadari setelah 38 tahun hidup dan berbicara dan menjadi rohaniawan, saya rupanya punya bakat ya untuk menghancurkan karakter orang dengan kata-kata. Dan membuat orang malu dengan kata-kata. Dan itu ngeri loh Bapak Ibu. Sedikit-sedikit, aduh gawat ini situasi-situasi. Jadi ada situasi yang biasa kita terpicu. Makanya nomor satu ini penting. Nah, kita kan sering konflik dong dengan pasangan. Situasinya ada, situasinya tahu. Situasi yang selalu saya hadapi, kalau saya lapar, saya capek, saya gerah. Kalau saya udah lapar, saya capek, saya gerah, kurang tidur. Nah, di titik itu kita harus hati-hati. Tuhan, gue lagi capek nih. Orang nyentil dikit, gue bisa salah ngomong nih. Jadi selalu berdoa sebelum berbicara. Kita minta Tuhan tolong, karena kata-kata kita seringkali kata-kata yang negatif yang keluar. Jadi selalu berdoa, minta Tuhan tolong. Jika berdosa, akui itu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Minta Tuhan tolong, jangan lama-lama bersembunyi, diakui. Sebutkan dosa kita dan kita minta ampun. Sekali lagi, kalau kita tidak sadar nomor 1, nomor 3 nggak akan dilakukan. Jadi selalu sadari, kalimat yang kukatakan salah, intonasinya salah, pemilihan katanya salah. Tak peduli orang itu yang bersalah, sekarang cara aku merespon seperti apa. Jika berdosa, langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan, minggu kemarin aku salah, aku mempermalukan seorang laki-laki, seorang bapak-bapak lebih tua, dan aku mengatakan itu dengan suara keras. Dan saya mendominasi percakapan. Jadi waktu dia ngomong, dan saya ngerasa setan saya lebih banyak pada minggu kemarin, Bapak Ibu. Jadi pas ngomong, saya ngerasa saya harus dominasi percakapan. Saya nggak tahu gimana bentuknya, cuman yang penting itu kalau lagi jengkel ya, lagi jengkel. Jadi dia ngomong sesuatu, kemudian saya ngomong apa ya? Aduh, saya itu kalau saya dominasi percakapan, Bapak Ibu. Dan itu kita harus ngakui dosa kita. Kita berdosa. Nah, yang keempat, sekarang nggak cukup nih hanya ngaku dosa. Kita harus punya kata-kata yang benar. Milih kata-kata apa? Menegur berdosa nggak? Tidak. Marah berdosa nggak? Tidak. Tapi ada orang yang marah impulsif, reaktif. Jika kita sebagai orang tua marah kepada anak-anak, bisa nggak kita marah besoknya? Coba kita pikir. Kalau kita hanya bisa marah saat kita sedang dikuasai kemarahan, emosi kita lagi tinggi, kita baru bisa menegur orang atau ngomong orang saat emosi kita lagi tinggi, ya berarti kita kata-kata yang keluar, biasanya itu nanti kata-kata yang negatif. Makanya harus selalu tanya Tuhan, kalau memang mau negur dan menasihati, bahkan mau ngomong, suara seperti apa yang tepat? Kembali lagi kepada suara Allah. Kembali lagi kepada membaca renungan sebanyak 365 kali dalam satu tahun. Bapak Ibu mendengarkan khotbah 52 kali dalam satu minggu, 52 minggu dalam satu tahun. Berarti ada 410 kali Tuhan berbicara dan minta Tuhan tolong. Tuhan, kalimat yang tepat apa? Kalau orang itu nanti datang berikut lagi, kata-kata apa yang akan muncul dari mulut saya? Bapak Ibu. Nah, disinilah baru kita bisa nanti tahu, Bapak Ibu, perkataan kita itu menjadi perkataan yang menghidupkan dan membangun. Kalau kita menegur, teguran kita itu membangun dan menghidupkan, bukan menghancurkan. Saat kita marah kepada anak kita atau kepada karyawan kita, kemarahan kita itu dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jika Tuhan ada di samping kita dan melihat kita sedang memarahi karyawan kita atau anak kita sebagai orang tua, dari orang tua ke anak, atau biasanya dari seorang ayah, orang tua ke anak, atau dari bos ke karyawan, pemilik toko ke karyawan, kalau Tuhan ada di samping kita, dia setuju nggak dengan apa yang kita ucapkan? Jadi selalu tanya itu terus Tuhan, sehingga itu akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Nah, dengan cara inilah kita bisa terhindar dari suara setan, Bapak Ibu. Suara siapa yang akan kita gaungkan pada hari ini atau pada minggu ini? Apakah kita akan menggaungkan suara setan atau suara Allah?
Apakah suara setan yang memutarbalikkan kebenaran, menyalahkan orang lain, melindungi ego, menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Atau kita menggunakan suara Allah, suara juru selamat kita, yang menyampaikan kasih karunia, yang mengakui dosa, yang memulihkan damai, yang menghidupkan, yang menyelamatkan, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu jangan khawatir, bisa tegur, bisa marah, tetapi dengan cara yang menyelamatkan. Bagaimana? Kalau kita nggak tahu, tanya Tuhan, karena itu butuh waktu. Ini kita di dalam 2 minggu, dalam 1 bulan ini, nanti 4 kali pertemuan ini, kita akan bahas secara teologis. Nanti di dalam bulan berikutnya, kita akan ngomong hal-hal yang jauh lebih praktis ya Bapak Ibu, contoh-contohnya. Tapi untuk saat ini, Bapak Ibu coba tanya kepada Tuhan, apakah kita suara setan? Apakah itu kita suara Allah? Kejadian 3 menunjukkan bagaimana semuanya hancur, karena Adam dan Hawa mendengarkan suara yang salah, dan mengeluarkan kata-kata yang salah kepada pasangan mereka. Adam menyalahkan Hawa, dan Tuhan, Hawa menyalahkan ular. Dan mungkin saja waktu di rumah mereka saling menyalahkan. Sehingga terjadilah Kain dan Habel, abang adik kandung saling bunuh-membunuh. Bapak emaknya mana? Lucu ya Bapak Ibu ya. Kalau anaknya bisa saling membunuh, yang salah bukan bapak emaknya, orang tuanya. Semua di dalam konseling, setiap kali ada anak SD bermasalah, yang kami panggil bukan anak SD. Yang kami panggil bapak emaknya. Anak remaja bermasalah, yang kami panggil siapa? Bapak emaknya. Nah, jadi Adam dan Hawa itu berdosa, kemudian habis itu abang adik bunuh-bunuhan. Kenapa? Ya bisa jadi berarti ada kata-kata setan yang bapak emaknya keluarkan satu sama lain kepada anaknya, yang tidak ditunjukkan kepada Kejadian 3, Bapak Ibu. Tapi salib menunjukkan bahwa semuanya itu diperbaharui saat kita minta kepada pertolongan kepada Tuhan, Dia akan menolong dan Dia akan memimpin kita, Bapak Ibu. Ingat 4 hal ini. Selalu ingat kata-kata apa yang keluar dari mulut kita, apa kalimat kita, apa intonasi kita, pemilihan kalimatnya apa, pemilihan kata-katanya apa. Selalu berdoa sebelum berbicara, selalu ingat kalau ada situasi yang membuat kita mengeluarkan kata-kata setan, selalu ingat kata-kata situasinya apa. Saat kita berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan, jangan mengatakan itu kesalahan, jangan mengatakan itu kelemahan. Dosa adalah dosa titik. Dosa adalah kekejian di hati Tuhan. Tapi karena kita percaya pada Yesus, Yesus akan mengampuni. Dan yang keempat, kita tidak sekedar mengaku dosa kita mau mendengarkan suara yang benar, kita pengen berkata-kata yang benar. Bagaimana caranya? Mau nggak mau, Bapak Ibu hanya baca firman. Minta Tuhan tolong, kalimat apa yang tepat, intonasi apa yang tepat, penggalan apa yang tepat. Untuk suku-suku tertentu, ada cara ngomong tertentu yang lebih efektif, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini saya tidak mengatakan agar Bapak Ibu semua berbicara lemah lembut ya. Kadang-kadang kita harus berbicara tegas, Bapak Ibu. Bukan kasih pilihan. Kita nggak ngasih pilihan ke orang, kadang-kadang. Tapi kita harus berkata-kata sebagaimana Tuhan berkata-kata. Bapak Ibu menjual barang, bagaimana kata-kata yang Bapak Ibu gunakan. Saat Bapak Ibu menagih hutang dari orang lain, kata-kata apa yang kita ucapkan. Saat anak kita sedang membangkang, kata-kata apa yang kita ucapkan. Saat pasangan kita menjengkelkan kita dan membuat mood kita berantakan hari itu, sehingga kita hampir tidak mau pacaran atau makan bersama, kata-kata apa yang tepat yang mau kita keluarkan. Saat ada pasangan kita atau ada orang lain yang mereka tuh selalu menghindar setiap kali mau ada percakapan serius, ya pilih kata-kata apa yang paling tepat yang kita bisa ucapkan, Bapak Ibu. Kamu udah mau diajak ngomong 1 bulan terus, kenapa kamu ngomong? Ya harus pilih kata-kata apa yang terbaik. Nah inilah makanya kita terus tanya Tuhan, dan tanya Tuhan. Mari kita pilih kata-kata Allah, dan buang kata-kata setan dari mulut kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan, agar kami bersyukur, karena Tuhan sudah terus mengingatkan kami, bahwa rupanya kata-kata kami itu seringkali kata-kata setan Tuhan yang muncul dari mulut kami, yang dalam pikiran kami. Tuhan tolong kami untuk terus mengevaluasi kehidupan kami, mengevaluasi perkataan kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, waktu ada kesulitan, kelemahan, tantangan, atau bahkan aniaya, kami masih bisa mengeluarkan kata-kata ilahi kepada orang-orang itu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong, sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.